wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore. Balik lagi di sekolah dulu di segmen KTK, kita tahu kewirausahaan. Oke, kali ini sih nyambung sih sebenarnya dengan segmen yang tadi. Kita bareng lagi sama teman-teman dari atlet lepas sepeda track bike, dan mereka nggak hanya sebagai atlet. Mungkin bisa gue kenalin dan kembali ulang lagi memperkenalkan siapa mbaknya. Gitu. Malu. Nama gue Putri. Oke. Gue Muti. Gue Noval. Oke. Oh iya, maaf nih, biar terlihat gua nggak lagi marahan. Ada temen gua namanya Noval juga sebagai Opang. Oke, Opang. Kita kali ini akan membahas KTK ya, Bang. Iya. Nah, di KTK ini unik menurut gua ya. Uniknya ada suatu usaha atau kewirausahaan yang cuci mencuci. Wow. Cuci mencuci alat transportasi yang terlihatnya tulang doang. Oke, nama jasanya apa sih ini? Kita punya nama itu Sisi Ruang Sepeda. Sisi Ruang Sepeda. Apa tuh Sisi Ruang Sepeda? Bisa dijelasin nggak, Mbak? Gimana? Oke, jadi gini. Awal mulanya sih sebenarnya gue isengnya kenapa, karena gue kebetulan ada sepeda juga, suka main sepeda juga. Cara merawat sepeda gue sendiri awal mula gitu. Cara merawat Sepeda sendiri itu kan ya, apa nih yang kita punya gitu kan. Terus akhirnya gue punya MTB yang dimana ada grup setnya. Terus kayak ini gimana ya cara beresin atau bersihinnya gitu kan. Awal mula tutorial YouTube biasa, cuman balik lagi kita harus punya tools kan. Nah yaudah, gue ada di satu kesempatan magang di salah satu bengkel sepeda oke lah ya di Jakarta, daerah Kalibata. Gimana sih gitu kan caranya awal mula tuh, kayak cara melepasnya, pakai toolsnya apa, itu benar-benar dalam setahun tuh gue pelajarin banget, sampai akhirnya setelah selesai magang dari situ PSBB nih, pandemi. Nah, terus kan nggak boleh kemana-mana juga gitu kan. Jadi dengan tools seadanya di rumah sama tutorial YouTube itu ya kan, yang kalau lupa buka gitu kan. Udah, gue kebetulan juga ini gue jiwanya suka bersih, suka bebenah gitu kan. Jadi ngeliat yang kotor dikit tuh jiwa babu gue meronta. Wih, bersih ya? Iya, meskipun gue nggak bersih amat gitu ya. tapi kalau kayaknya ada harus dibersihin, gue bersihin gitu kan. Anaknya seneng ngoprek lagi, ngoprek sepeda kan. Terus ya udah, ada beberapa kesempatan kayak kalau dibilang bikin kali ya tuh ragu-ragu gitu awalnya, karena Bikin apa? bikin si Sisi Ruang Sepeda ini. Oke. Sampai ada satu kesempatan ngobrol sama teman-teman juga, kayak lu kenapa nggak bikin aja pas segala macam. Dan ragunya gue karena ya itu belum ngobrol sama teman-teman gitu ya, kayak gue juga istilahnya nyoba dan kebetulan bisa, bukan yang kayak profesional mekanik gitu kan. Ya udah nggak apa-apa sih, lu kerjain aja apa yang bisa gitu kan. Dibilangnya itu kayak kalau ada temen lu kenapa gimana, enak kan, udah enak, udah kenal gitu kan. Udah, di bentuknya itu bulan Agustus 2020 gitu kan. Ya Agustus 2020 awal mula itu juga tempat kayak ini belum ada namanya gitu kan, kayak di satu kios kecil di hook jalan yang ada di situ. Ini nggak cuman hanya kios gue aja sih, ada waktu di situ baru berdiri 4 kontainer ya, 4 kontainer. Terus itu ada gue, ya untuk
juga bingung kan kayak ini tempat apa gitu. Tapi ada satu di kios itu juga memang bengkel sepeda, tapi khususnya fixed gear. Cuma banyak juga sih yang datang kayak road bike atau MTB ya, karena basicnya kan bengkel sepeda gitu. Tapi lebih kayak kalau jualannya barang-barang dagangannya fixed gear ya. Iya, part-part. Oh, ada jual part-part juga ya? Iya, ada di bengkel itu kan. Ya udah gue ngobrol sama beberapa orang kayak ini tempat apa sih, gitu kan. Kebetulan kios gue di pojok gitu kan. Kalau apa ini temen gue dulu ini referensi dari dia gitu loh, sisi ruang sepeda kayak ini ya, kayak anak-anak apa sih itu namanya bahasa gitu ya. Iya, anak indie yang itu lah nih, kopi bang, kopi. Oh iya. Iya gitu kayak ini namanya ini aja, emang filosofinya apa gitu, artinya apa gitu. Karena lo ada di sisi gitu kan, sebelah mana kayak gitu. Terus ruang sepeda ya nggak tahu itu bentuknya bengkel atau apa, tapi lo bisa melakukan apa kayak gitu kan di situ tuh. Dia sih ngomongnya gitu. Ya udah gua ambil kesimpulan kayak oke, pojokan tempat sepeda lah ya istilahnya gitu. Sepeda. Pojokan untuk ya corner. kayak gitu. Awal mulanya juga itu kayak gue juga ragu untuk kayak bikin apa, tapi di situ udah ada tools yang awal mula niatnya kalau ada teman-teman pesepeda nih kayak misalkan pinjem kunci ini dong gitu, di tempat gue bisa waktu itu gitu kan. Tapi kesini karena bengkel sebelah ini kayak bisa cuci sepeda nggak, ini nggak ya udah. Oh, berawal dari situ ya? Yes, awalnya gitu. Awalnya tuh bener-bener nggak kepikiran untuk kayak servis aja, ya balik lagi gue tahu apa yang gue tahu doang gitu kan. Untuk solving problem juga sih gue belum bisa kayak baru. Terus ya udah cuci, nanti servisnya di sana, cucinya gitu. Jadi kerjasama malah ya. Iya. Dan dari situ lu jadi kayak nemuin nggak sih, maksudnya apa sih arti sepeda buat lu akhirnya? Kan perlu namanya ketika kita ngejalanin usaha tuh kita harus suka dan menjiwain itu dong. Basicnya satu itu tadi gue suka bebenah lah, bersih atau melakukan sesuatu kayak ini gelas kotor terus dicuci jadi bersih gitu kan. Basicnya sih dari situ. Terus yang kedua ya gue suka sepedahan gitu kan. Yang awal mula juga sepeda buat gue kayak ini cuma buat olahraga, bahkan gini sederhananya buat gue gak kepikiran olahraga gitu, kayak ada sepeda, malas ngeluarin motor mau ke Alfa atau ke warung ya gue pakai sepeda kayak gitu aja. Jadi alat transportasi awal mula. Tapi ketika ketemu sama beberapa orang baik individu atau grup nih yang dia tuh ngasih informasi apapun itu, bentuknya yang edukasi, yang cuman sekedar sharing santai gitu kan sampai akhirnya serius, di situ baru tuh ketemu buat gue sepeda ya gimana ya, bilangnya sih nggak ada spesifik yang gimana gitu, tapi gue suka sepeda kayak gitu. Sampai akhirnya gue ngerasain manfaatnya juga bersepeda kayak gimana. Terus dengan gue punya sepeda, gue bersepeda dan ketemu sama beberapa komunitas dan individu tadi, yang individu menarik yang gue bilang tadi itu tuh baru kayak oke, bukan sekedar sepedanya aja, jadi ya itu ke komunitasnya atau ke individu si pesepeda ini. Gitu. Berarti kalau gue kesimpulan, awalnya lo emang bersepeda, terus lo ngeliat peluang nih, cuan nih gitu. Betul. Gue ambil lah tuh peluang itu. Iya. Nah, kalau misalkan kan gue awal gue kan bersepeda juga kan pas awal udahlah sepeda mah gak usah dirawat lah, buat main aja udah. Itu ada dampak buruknya sendiri nggak buat kita sepeda itu? Kalau untuk ke individunya balik lagi nih, kalau kita bicara pribadi ya, kalau buat gua sepeda atau bersepeda tuh bagaimana si individunya tadi. Ada orang yang perfeksionis tapi males, jadi ketika sorry tersinggung ya, maaf. Iya, itu soalnya yang lekat banget depan mata gue gitu. Sebagai pembelajaran juga lah ya. Enggak, gue ini doang. Sebut saja mawar gitu.
gue ceritanya mawar nih gue. Ya, jadi perfeksionis tapi nggak cuma lo doang sih, perfeksionis tapi bukan males tapi kayak ya mungkin ada hal lain yang memang dia harus lakukan dan itu jauh lebih penting gitu kan. Gitu, jadi kalau untuk dampak individunya baik lagi sih, lo paling kesel sendiri gitu kan, kayak aduh motor lagi tapi gue nggak ngerti basinya gitu kan. Ya gitu paling. Kalau untuk sepedanya sendiri ya pasti ada kan, gimana ya, kalau ngomong pepatah tuh ibaratnya lo sayang sama nih barang pasti lo rawat gitu kan. Betul. Dan balik lagi ke fungsinya itu tadi, kalau misalkan nggak dirawat pasti fungsinya menurun lah gitu. Kayak gitu sih ya, dibersihin, dicuci itu kan bagian dari perawatan kan ya, kayak gitu. Ini di sisi ruang sepeda kan ada Putri, Muti, terus ada Opal. Nah tuh, Noval. Ada Noval, pasti punya ini ya, kerjaan masing-masing nih, gitu, part-partnya masing-masing. Apa aja nih dari Putri? Lu di sini sebagai apa di sisi ruang sepeda? Gue di sini divisi cuci-cuci sih. Divisi cuci-cuci. Iya, ya bongkar, pasang, cuci, benerin apa yang harus dibenerin gitu. Ya, gue. Di posisi back office kali ya. Ah, Saya gue maintain kayak manajemennya. Manajemennya. Dan sedikit-sedikit juga advice Putri. Sebenarnya basically ya awalnya gue sebenarnya bukan tipe yang ya boleh dibilang males sih bisa. Terus ketemu orang yang bersih banget nih anaknya. Nah, Dan gue mikir kayak kalau ada yang bisa menghandle sepeda gue selain gue, kenapa enggak? iya. Gua masih Manusia lah, makhluk Iya, sosial ya iya. kan. Kalau ada yang gampang, ada susah. Dan satu lagi yang paling penting itu yang bikin akhirnya ini jadi adalah kita butuh duit Oh, buat oke. main sepeda. Betul, betul. Betul. Nah, jadi kayak udahlah bikin aja, udahlah, iya lanjutin nih. Ya udah. Nah, Noval? Magang. Sebenarnya gue nggak ada peran apa-apa di sini. Lu jangan jujur-jujur amat sih. Sebenarnya karena tawa sendiri kan. Waduh ditanya nih peran peran gue apa ya? Gue pernah sehat kali ya. Oke, Iya, sehat lebih. ya. Iya, pernah sehat kali ya. Iya. Karena sebenarnya sisi ruang sepeda ini ya yang hidupin mereka berdua sih. Kayak ya bisa dibilang punya mereka berdua lah. Awang ada Putri dibantu sama Muti. Kalau gue sebenarnya nggak ada andil apapun, cuman kayak ya namanya teman kita bantu. Gitu aja sih kalau gue. Oh jangan lupa peran investornya bapaknya Putri. Yo, siapa tahu nonton. Itu Makasih bagus loh. sih, ya kan. Benar-benar. Benar-benar. Berarti awal mulanya itu di daerah mana tuh kiosnya? Di Prapanca Kemang. Prapanca. Sekarang masih ada atau bagaimana tuh? Kalau untuk tempatnya udah nggak di Prapanca lagi. Hmm. Karena kesini agak ketat ya pandemi ini, jadi kita home service ya Wak. Berarti dipaksa untuk kreatif lah ya. Iya. Sistemnya gimana? Konsepnya tuh kayak gimana? Gimana Wak? Jadi home service-nya ya karena kalau gue pribadi masa sangat aware sama COVID ini, bahkan apa yang gue dibilang parnoan. Lebih ke ya gue pribadi kalau misalkan datang ke kios sepeda gitu ya, itu kan pasti yang datang nggak cuma gue doang. Gue akan maksudnya di masa-masa yang lagi naik-naiknya gini agak takut sih kalau ketemu banyak, bukan takut ketemu banyak customer ya, walaupun itu sebenarnya cuan buat gue, cuman kayak ya kita kalau nggak sehat kan nggak bisa ngerjain. Betul. Dan resikonya. Iya. Jadi kita lebih ke yaudah kalau emang butuh maksudnya kayak jasa kita untuk cuci sepeda, udah gitu biasanya mungkin lebih dari satu ya sepedanya, kita bisa datang ke rumah atau kita jemput sepedanya kalau misalkan mereka nggak mau kita nyuci di rumahnya, atau kayak keterbatasan dari tempatnya dia. Iya. Bisa kita jemput, kita kerjain, kita antar lagi ya. Ya kita booking slotnya sih dari Instagram, dari DM Instagram atau dari WhatsApp. Instagramnya ada nomor. ada Apa tuh? sisi ruang sepeda. Sisi ruang sepeda. Berarti kalau misalnya ada yang mau servis atau cuci langsung di DM aja.
mau nanti sistemnya diambil, bukan diambil sih, dibawa Pick up dikerjain and di iya. tempat atau di ruangan kalian gitu bisa ya. Bisa, tenang aja, kita semua aware sama protokol COVID, jadi kita bisa jamin kita swab antigen tuh selalu rutin. Oke. Berapa sih harganya kalau buat cuci atau Ini ada beberapa ini ya. Treatment. Ah, Ya. treatmentnya. Kita sih kalau harga untuk home service itu yang cuci, kita ada quick wash ya. Itu quick wash yang kayak ya udah kita datang cuci cepat, nggak pakai dipretelin segala macam. Cuman kita tetap ngerjainnya itu tergantung sepedanya, kayak kebutuhan sepeda ini kan kebutuhan sepeda macam-macam karena jenisnya macam-macam. Cuman kita tarik ininya aja, quick wash itu cuci cepat kita tarifin di 75.000 satu sepeda. Satu Dan sepeda. ya, dan kita nggak ada minimum paymentnya, kayak biasanya kalau yang home service lainnya ada yang maunya ngerjain minimum paymentnya 150.000 walaupun satu sepeda. Terus kalau untuk treatment di atasnya itu yang kita pretelin, benar-benar cucinya seteliti mungkin dan kita regrease juga, itu kita jadi 150.000. 150.000. Iya. Dan ada servis ringan. Servis ringan tuh mungkin meliputi kayak potong rantai, pasang rantai, atau ganti ban. ganti ban, pasang parts kayak gitu-gitu. Kita start from 50.000. Berarti sepeda jenis apapun ya? Iya. Yang paling sering apa? Sepeda apa? Karena saat ini ada di fixed gear, belakangan fixed gear nggak sih? Iya, baru-baru ini banyak fixed gear sih. Cuman kalau sebelumnya pas kita di kios itu banyak sepeda lipat. Iya. Karena kan waktu itu pas pandemi, waduh, pengguna sepeda lipat tuh naik berapa ratus persen kan. Itu banyak yang kita banyak nanganin sepeda-sepeda lipat. Treatmentnya Sama beda? road. Nah, itu. Untuk masing-masing jenis sepeda beda-beda. Beda. Dari teknik pencucian yang mungkin Iya. apa namanya, sabun atau sampo yang buat dipakainya beda-beda nggak dia? Beda banget. Sebenarnya dibilang beda bangetnya nggak yang banget gimana, sabun cuci gitu kan, tapi ini diformulasi untuk memang cuci sepeda gitu. Jadi yang Untuk material sepeda, karena ada beberapa parts di sepeda yang memang dia nggak bisa sembarang sih. Contohnya apa? Contohnya kayak ini nih, ini namanya apa sih, hub, free hub ya, sorry, gitu kan. Kayak ini kalau misalkan dalam keadaan terpasang kayak gini, it's okay gitu, dicuci biasa. Ya. Dalam arti nggak pakai high pressure. Ya. Kenapa? Karena dia di dalam kan ada bearing, yang pasti ada pelumasnya lah ya. Ya ada grease-nya. Itu kalau misalkan kayak dicopot terus lo semprot gitu kan, pasti si grease-nya tuh rontok kayak gitu sih. Dan cara bersihinnya juga dia sebenarnya bukan pakai air, bukan pakai air, tapi dibuka semuanya. Itu ada semacam inilah, kalau di motor tuh kayak WD-40-nya gitu. Tapi ini ada khusus sepeda. Itu harus dibuka semua, disemprot, terus di-grease lagi, terus dipasang lagi. Dan komponen-komponen kayak gini nih yang emang nggak boleh kena, bener-bener nih di dalam sini ada namanya bottom bracket. Itu juga jangan sampai kena air. Even kayak misalkan gue mau buru-buru dicuci gitu kan biar bersih aja, itu dia kurang dari seminggu harus dibongkar karena pasti ada airnya. Kurang dari seminggu. Iya, kurang dari seminggu. Kenapa? Karena yang namanya drat ini kan dibilang sensitif ya banget, ya krusial lah ya. Yang ada masanya ya. Yes, kalau misalkan dia kena air terus karatan, terus ya udah fatalnya dia loss. Jadi dratnya tuh loss loh. Aus. Itu sepeda jenis apa? Iya, gua hati-hati banget deh sama yang namanya sepeda. Tapi kalau misalkan emang kayak enggak, gua maunya cuma quick wash gitu kan, it's okay. Gue paling kayak ngasih pesan aja sih ke customer gitu kan, oh mau di-release kalian enggak? Biasanya kalau habis dicuci di-release nih kan dia pasti nanya,
kenapa gitu. Ada Ya, sebagian ada orang yang edukasinya ya, ada psikologi. sebagian orang yang Maksudnya gitu. nanya kenapa harus di replace. Biasanya kan orang ini namanya cari duit gitu, pikirnya kayak ini ditambah-tambahin gitu kan. Padahal sih jujur kalau cari duitnya iya, tapi nggak gitu-gitu amat gue. Maksudnya sayang aja gitu kalau ngelihat sepeda yang apalagi mahal gitu kan, terus cuman dirawatnya cuma gitu sih. Kayak gitu, Dan karena- itu ya teman-teman mungkin jangan kaget dengan harga yang sekian, iya, karena emang perawatannya juga udah ekstra lah ya, iya. gitu nggak sembarangan. Betul, betul. Terus kalau lu sepeda apa nih menurut lu paling susah untuk ditangani? Yang paling susah sejauh ini itu sepeda lipat mereknya Brompton. Kenapa tuh? Jadi pertama Brompton tuh kenapa dibilang sepeda mahal? Coba bisa search ya teman-teman bagaimana Brompton itu dibuat dan di mana dibelinya ya. Dan di Indonesia juga harganya gila ya kan. Ya, gue nggak tahu deh tuh. Udah gitu rata-rata customer gue nih yang punya Brompton tuh kayak nyucinya tuh kayak ditongkrongin banget. Karena value si sepedanya. Iya, ya. gue ngerti sih, gue ngerti banget. Gue ngerti banget. Terus itu yang pertama, yang kedua dia punya sistem namanya internal gear. Itu adanya di belakang sini, ya kan di hubnya tuh ya internal gear berarti gearnya di dalam, susunan giginya tuh di dalam. Itu sebenarnya benar-benar nggak boleh sama sekali kena air. Apalagi di high pressure yang gue bilang tadi tuh, karena dia ada kalau nggak salah internal gear bawaannya Brompton tuh namanya Sturmy Archer. Dia punya 72 komponen di dalam situ, dalam bentuk kayak gini lah, tapi ininya tebel ya karena kan susunan giginya di dalam. Nah itu gue kalau nyuci Brompton pasti wheelset belakangnya tuh gue copot. Mau nggak mau ya. Iya mau nggak mau, dan nyopotnya pun juga nggak kayak yang klak dah selesai gitu kan. Sebelum dicopot tuh gue harus tahu persis settingannya si inner shifternya gitu kan, kabel shifter lah, kabel giginya gitu kan, itu gue nggak boleh lupa karena nyeting Brompton juga nauzubillah susahnya. Kayak gitu. Jadi kadang orang kayak cuci disangkutin di pedok, disemprot, sabunin, keringin, udah. Tuh kalau dia sering pakai sepeda itu, maksudnya daily, rontok pasti dia punya internal gear tuh hancur pasti hancur, nggak mungkin nggak. Makanya kayak mau cuci nih gitu kan, terus kalau yang pakai Brompton sih merem lah istilahnya, kayak oh yaudah yang penting sepeda gua beres dan oke gitu, jangan lupa ya di setting atau apa paling sih gitu. Pokoknya sebenarnya nggak merek Brompton aja, sepeda lipat lain atau sepeda apapun yang ada internal gearnya sih itu yang krusial banget buat gue, kayak nyucinya tuh hati-hati banget dan teliti banget. Kan sepeda lipat tuh otomatis bisa dong dilipat. Bisa. Kan lu teknik pencuciannya tuh apakah dia pada saat penglipatan atau ya udah lagi nggak dilipat gitu? Cucinya tuh kayak gimana tadi? Nah kalau gue biasanya sepeda lipat itu kan dipakainya pasti nggak pada saat dilipat dong. Ya, Iya dong. Iya dong. Iya kan. sirkus Dibuka. ya. Iya makanya. Bingung juga makanya. Dicucinya dalam keadaan dibuka. Tetap dalam keadaan dibuka. Nah, pada saat dikeringinnya itu dalam keadaan dibuka, terus dilipat. Karena namanya ada lipetannya, itu kan balik lagi ada engsel kan. Pasti ada oli, pelumas atau grease. Nah itu yang perlu diperhatiin banget tuh, kayak emang ngeringin itu benar-benar dikeringin. Ibaratnya rambut panjang nih, itu harus di hair dryer lah istilahnya. Kayak gitu. Nggak bisa sembarangan. Enggak. Karena apa tuh kalau terjadi misalkan sampai nggak kering banget gitu? Ya itu tadi yang kayak gue bilang di yang ada drat atau engsel pasti karat sih. Karatnya itu ya. Karatnya itu kalau di sepeda lipat lebih bahaya. Kenapa? Pada saat itu karatan ya di dalam kan nggak kelihatan. Lipat lepas pada saat lo pakai terus kena obstacle gerak itu patah pasti lipatan, udah pasti patah kalau karatan banget ya. Kayak gitu. Apalagi kan kita di Indonesia sendiri yang iklimnya iklim tropis ya.
panas, hujan, apalagi udah kayak bulan-bulan yang Pancaroba, dimana itu iya. pancaroba. Mungkin teman-teman di rumah banyak yang nggak tahu kalau ketika kita habis naik sepeda hujan-hujanan, lagi hujan ya, itu kan ada digeletakin aja. Berasa kayak anggapannya ya, kayak cuci nih gitu. Padahal sebenarnya kan nggak boleh juga. Nah itu menurut lu gimana? Apa ya? Bagaimana kita juga ingin merawat lah ya. Gitu. Namanya sih kalau habis kena becek atau kena air hujan sih ya lebih bahaya ya. Asap. Karena dia asap terus campur polusi gitu kan. Kalau gue pribadi begitu habis sepeda hujan-hujanan itu yang pertama gue bilas air kayak diguyur gitu aja, ngilangin air hujannya tuh ya. Terus yang kedua dikeringin pakai kanebo atau microfiber itu biasanya. Kalau kan habis sepeda kayak capek gitu kan. Kayak beberapa waktu kemudian baru gue cuci. Dan itu cucinya pasti gue pretelin. Itu pasti karena kan namanya becek nih kayak gini pasti di sela-sela ini tuh ada pasir atau debu yang masuk kan. Kayak gitu sih. Kalau gue pribadi. Kalau untuk hujan-hujan. Tapi ada beberapa orang yang kayak ayo udahlah nanti aja gitu karena mungkin nantinya dia akan pakai lagi. Tapi yang pasti kebanyakan orang yang gue temuin yang kayak gitu tuh itu pasti memang ya dirawat sepedanya. Gitu. Jangka waktu ketika hujan itu membasahi si sepeda, menurut lu penanganan cepatnya berapa jarak waktu? Ya setelah lo sampai rumah diguyur sih, meskipun dia udah kering kalau gue tetap gue guyur kayak ya ngilangin sisa pasir-pasirnya gitu kan. Kayak gitu sih kalau gue. Nggak bisa sembarangan berarti ya. Iya, karena balik lagi ke tergantung orang ini memandang sepeda tuh kayak apa, dari harganya, dari mananya gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau dari Novel sendiri nih, Oke, gua nih. iya dari tadi dulu kok dia Jangan nangis. Sedih banget, kok gua nih anjing. apa namanya, pas awal-awal lu terjun ke dunia sepeda, lu aware gak sih sama sepeda lu gitu? Maksudnya apa lu udahlah gue pakai aja, yang penting bisa jalan udah syukur gitu. Lu lebih ke orang yang kayak gimana, apa lu rawat? Yang misalnya lu cari di YouTube lah teknik-tekniknya. Kalau gua sih gue cukup aware sih ya pertama terjun ke sepeda. Karena kenapa? Sepeda ini kan hobi gua nih. Dan kebetulan gue tuh nggak punya hobi sebelumnya. Sebelumnya 25 tahun itu gak punya hobi gitu kan. Kacau. di buku tahunan nulis apa ya? Larang itu gua nggak hobi gua apa ya, gua buat aja deh. Tulisan buku tahunnya Don't Forget Me. Gitu ya. Jadi sekalinya gue nemu hobi gue kayak, ya ini hobi mesti gue jaga lah. Jadi gue aware dan kebetulan gue pertama terjun ke sepeda langsung terjun ketemu sama orang-orang yang emang ya bisa dibilang paham sama sepeda atau pro kali, bisa bilang pro juga kali. Jadi mereka kan pasti akan ngasih insight ke gue kan. Jadi gue termasuk orang yang ngejaga barang gue yang gue punya karena gue suka sama tuh barang yang gue jaga. Gitu sih. Dan Kalau penting gua- menurut lu? menurut gue penting. Terlepas dari pertama harga kali ya. Lu udah beli sepeda mahal-mahal nggak dijaga, sepeda rusak kan beli lagi dengan menjaga yang lu punya. Jangka panjang ya. Berarti lo beruntung juga ya langsung ketemunya sama temen yang Beruntung. aware ya. Beruntung banget. Dari sejauh ini lo udah berarti sejauh mana nih yang lo tahu nih teknik apa yang udah lo pahami, mungkin ganti ban kah kalau ketika lagi bocor atau gimana lo udah bisa nahan apa? Ganti ban gue bisa, apalagi nggak bisa ya? Ganti stem. Iya, ya kan? iyalah meretelin part-part yang gampang, yang kecil-kecil sih gue bisa. Tapi yang krusial sih ganti ban sih. Ganti ban harus bisa duluan sih. Karena untuk fiksi sih terus gangguannya menurut gue paling sering di ban sih. Karena nggak ada yang lain juga kan. Kayak rantai copot menurut gue kesempatannya kemungkinannya kecil banget kalau emang lu mau jaga buat sepeda lu. Jadi ganti ban sih yang penting sih menurut gue. Krusial banget nggak sih rantai di apa
kebersihan apa yang paling penting dijaga di sepeda ini? Itu dia tadi, kalau sepeda yang ada group setnya tadi yang gue bilang ada giginya, itu yang nomor satu, itu group set. Kalau yang ada group setnya, yang kedua kayak bagian-bagian di dalam sini nih, di sini tuh ada namanya headset, dia ada yang pelor, ada yang bearing. Nah itu nggak mesti sering dibongkar, tapi sesekali dibongkar, dicek gitu kan, itu penting. Terus kayak di dalam sini yang gue bilang tadi ada namanya bottom bracket, itu juga perlu banget dilihat gitu kan. Terus kalau yang paling utama, benar tadi kata Noval, yang pertama tuh ban. Kenapa kita juga harus perhatiin kayak ini sepeda 1 minggu nggak kita pakai, itu pasti PSI-nya turun, pasti anginnya berkurang. Oh ya. Pasti banget. Dan ada beberapa jenis ban yang dia tuh PSI-nya harus sesuai sama, di sini kan ada keterangan, pokoknya di sini ada keterangannya berapa PSI gitu kan. Nah itu yang harus dicek pertama. Kalau ban lo nggak mau bocor atau pecah, yaitu sebelum lo pakai, yang pertama dicek itu ban pasti. Terus yang kedua tadi balik lagi ke group setnya itu kan. Terus selain ada bottom bracket, ada juga yang namanya hub rehab depan belakang, itu juga mesti dicek beberapa kali. Dan rantai juga penting banget, karena kalau nggak ada rantai kan nggak bisa digoes dong pasti. Kalau udah kayak seret atau udah kretek atau dicolek udah hitam nih kayak gini nih, nah itu kayak dicopot, dibersihin gitu kan, terus dipasang lagi ya sampai ketika dipakai tuh nggak ada bunyi atau apalah kayak gitu. Jadi itu basic-basicnya tuh yang harus diperhatiin. Iya betul. Nah, kan ya. Aduh. Mut, Ya. di sini kan lu sebagai yang manage ya sisi ruang sepeda ini. Ya. Apa nih nge-manage-nya dalam usaha ini tuh gimana? Sebenarnya lebih dari ke ngelihat peluang. Terus kayak opportunity waktu pertama sisi ruang sepeda ini ada, terus sampai berjalan sekian lama, itu kan opportunity-nya berubah ya, chances-nya berubah. Kayak yang kita dari awal punya ada kios, karena orang-orang masih bisa mobilitas kemana-mana, datang ke kita, sampai akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya sekarang maksudnya karena pandemi, situasi pandemi kayak gini, kita emang maksudnya lebih bijaksana untuk ya udah deh kita maksudnya mengikuti ya anjuran pemerintah untuk mengurangi mobilisasi. Ya udah, jadi kita yang ngikutin pasar istilahnya. Ngelihat peluang yang kayak gitu, sama paling ya namanya kita punya usaha pasti ada saingannya, ada kompetitor. Ngelihat itunya aja sih, maksudnya gimana kompetitor lain. Dan kan yang gue lihat sih lebih banyak lagi nih setelah kita bikin, terus kayak ada muncul lagi satu lagi, udah gitu kompetitornya juga nggak jarang, itu juga teman-teman kita sendiri sebenarnya. Kayak market share aja sih. Dan ya kalau ditanya yang challenging adalah yaitu melihat usahanya gimana kita harus ngikutin tren pasarnya. Dan ya mungkin sama strategi marketing sih. Gimana tuh? Kayak kita maksudnya untuk menentukan harga, kalau harga yang waktu itu kita punya kios dengan harga segini, sekarang karena kita fasilitasnya cuma bisa home service, jadi harus nentuin cost-nya, nentuin harganya, tarifnya beda karena dihitung dari kayak cost kita datang untuk pick up atau datang untuk on the spot ya operasionalnya, dan kebutuhan kayak banyak nih dari beberapa customer, kayak insight dari customer kayak ini dong kalau bisa sekalian misalkan dipoles. Terus kayak kita jadi iya kali ya, maksudnya kalau ada permintaan request khusus dari customer, kita bisa bikin yaudah jasa poles juga. Nah itu nentuin harganya dari situ juga ada perhitungannya sendiri. Karena kan bahannya kita mesti ibaratnya ya beli bahan baru lagi gitu untuk treatment yang beda. Tapi challenge-nya di situ sih. Kedepannya sisi ruang sepeda ini akan seperti apa sih?
Kalau dari gue pribadi, ya, ujung-ujungnya duit sih. Ya pasti pengen punya toko sendiri lah ya. Iya pengen banget. Sudah sih situasinya mungkin. Iya, karena perbedaan ada toko sama nggak ada toko signifikan banget. Kenapa? Karena lo kalau di toko kan interaksi langsung nih, gitu kan. Jadi beberapa orang, maksudnya beberapa orang dari teman-teman sendiri atau dari customer ngobrolnya lebih enak mungkin ya, kayak ketemu langsung gitu kan. Kayak nggak dikejar waktu gitu. Iya, di time gitu kan, berapa lama gitu kan. Ya makin lama nongkrong makin banyak jajan lah. Berarti nanti kedepannya mungkin nggak cuma sekedar bike spa lah ya. Iya. Mungkin ada beberapa, mungkin jualan beberapa part. Untuk Dan saat ini, merchandise. iya, untuk saat ini sebenarnya sih kalau untuk parts bisa langsung ke sini kayaknya, langsung. Tinggal ngomong aja, lo butuh apa? Iya, Gua ada. Paling Ada usahanya. Iya. Barangnya belum tentu ada nih. Iya. Usaha dulu Iya, ya. Bang? ditanya aja dulu gitu. Pengen sih gue kayak punya satu tempat lagi di mana memang ada bengkelnya, terus ada bike spa-nya juga, mau cuci, mau poles, mau apa gitu kan, dan pengen juga jualan parts gitu kan, barang-barang atau aparel, pengennya sih gitu. Mudah-mudahan aja lah. Jadi gitu Om. Iya. Sip. Jangan lupa. Mungkin daripada lu ribet nih, ya kan ngurusin sepeda gini, mungkin langsung aja taruh di sisi. Udah ada tempatnya, jasanya ya enggak? Jangan semuanya sendirian lah ya. Karena yang sendiri itu gimana? Daripada lu pusing ya kan, Iya, cara bener, bongkarnya kayak bener. gimana, udah kasih aja yang lebih ahlinya. paham. Iya, kalian tinggal beli sepedanya, terus bermalas-malasan aja kita yang ngurus sepeda. Aman, pokoknya aman. Lu nggak usah pusing-pusing nih, harus lu bongkar, nggak usah. Ambil Langsung aja. datang. Tapi bisa jasa sebagai konsultasi juga nggak sih, kayak teman-teman sisi ruang sepeda, gue pengen banget punya sepeda nih, terus tapi gue belum tahu gue mau punya sepeda yang seperti apa, itu bisa juga. Bisa. Kita anaknya friendly kok. Mau sharing, mau tanya-tanya, mau minta masukan, Mau ngedate juga nggak apa-apa itu. itu ntar aja. Ntar dulu. Sharing-sharing aja dulu. Nah, untuk waktu untuk teman-teman nge-DM, takutnya kan pada nggak tahu waktu ya gitu, Jam subuh-subuh operasional. apa jam operasionalnya. Jam operasional sih sebenarnya kita ngambil jam operasional hours yang umum-umum aja, kayak dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau di luar itu kita masih melek ya kita balas aja. Iya. Itu Ya. kalau Kita anaknya fleksibel kok ya. iya. Bisa diatur. Bisa dia. Ya teman-teman harus sabar ya, karena nggak cuma teman-teman doang, pasti banyak banget ya orang Iya. yang nge-DM Iya, gitu kan. contohnya kayak ibu saya DM, bapak lu ya kan. Iya. Benar. Kalau yang tadi kayak home care ya atau apa? Home service. Home service itu biayanya tadi 150.000 itu udah sekalian diantar atau gimana tuh? Iya, udah include. Udah include tuh ya? Udah include. Berapa lama sih pengerjaan? Tergantung sepedanya. Kalau misalnya kayak sepedanya, katakanlah sepeda yang harganya ya 100-200 juta itu kan perlu handling Khusus ya. yang agak hati-hati. Iya. Walaupun bukan berarti yang harga di bawah itu kita nggak hati-hati, cuman kayak lebih tricky aja sih dari komponennya dia. Mungkin kalau quick wash kita bisa ngerjain 15-20 menit ya. Cuman kan balik lagi kayak kita ambil dia lokasinya di mana, Iya. gitu kan, terus kita bawa ke rumah dikerjain. Kerjainnya sih cepet sebenarnya, cuman karena home service makan waktu lebih banyak karena di perjalanan Iya. antar dan jemputnya aja sih paling gitu. Berarti bisa seharian lah ya? Enggak, setengah hari lah paling. Setengah hari. Iya, kurang lebih setengah hari itu udah paling lama. Ada batas nggak kalau di sisi ruang sepeda? Maksudnya batas gue nerima ordernya sekian per hari. Jadi karena Kalau ini kita home belum service, capek. kuota Kloter ya? Iya, di kayak kuotanya masih ada atau slotnya masih ada gitu kan, karena kan kita pakai waktu juga nih Iya. kayak gitu, misalkan taruhlah dari jam 9 sampai jam 12 siang tuh udah ada yang booking 2. Nah itu kalau tergantung kita nih, kalau misalkan kita ambil semua nih, misalkan ada 6 slot kita gas semua ya, dengan waktu yang nggak terlalu malam dan terlalu lama, kalau kita bisa kerjain kita kerjain sih. Atau secapeknya mungkin ya Wak ya. Kalau kita jam 12 malam masih bales DM, nggak apa-apa loh. Iya. Asal tergantung kita disediain apa. Nah, itu dia.
Nggak bercanda. Tapi nggak apa-apa kalau jam 12 malam kita masih melek, kita datang. Yang penting jangkauannya dekat lah ya. Iya. Jauh juga nggak apa-apa sih. Balik lagi mau nyediain apa? Nah, kalau customer-nya di Jogja, kalau mau kasih kita tiket pesawat ya nggak apa-apa. Ya betul Nggak apa-apa banget. Make sense, make sense. Berarti lingkungannya paling Jabodetabek lah ya untuk saat ini. Iya. Jabodetabek. Jabodetabek. Berarti pasar sudah terbentuk lah ya. Udah sih. Udah ada yang bisa dikategorikan pelanggan tetap nggak? Ada beberapa. Karena emang Salah satunya apa? Betul. Sama gua. Itu peran utama gue. Akhirnya lo. Oke 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 oke. Iya benar. Lu puas nggak sebagai pelanggan tetap? Puas, puas. Nggak ada tekanan ya? Nggak ada tekanan ya? Dia nih teman-teman gue juga. Ya paling dulu ntar aja apa, gue customer yang ini dulu nih jauh. Iya. Tapi untuk kedepannya ada membership nggak sih? Kalau membership kita kepikiran, cuman kayaknya belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat sih. Oke. Karena kita masih lebih ngejar cuan yang lebih. Jadi untuk membership kan kayak harus diatur banget tuh gimana flow-nya. Jadi kayak udahlah, yang paling cepatnya dulu duitnya. Iya. Biar cepet muter. Karena kan banyak banget orang yang diskon dong gitu Iya. kan. Karena pasti enggak, gue nggak cuma cuci ini dong, gue pengen ini segala macam. Iya. Lu pernah merasa, maksudnya itu ruang Sisi ruang sepeda. Sisi ruang sepeda. Itu pernah di posisi yang namanya usaha kan masih Yang- turun tuh. Yang terbawahnya seperti apa? Nah, Oh, iya, Apa di iya. atas terus nih nyanyi nih? Acau juga. karena sepeda kita basically nggak ada remnya, jadi kita nggak bisa ngerem buat di atas terus ya. Ya bisa. Iya, kita pernah ada di posisi dimana waktu itu pas kita harus apa ya, kayak awalnya kita bisa nih untuk kayak sewa kios karena orang-orang masih banyak yang apa, orang yang datang ke kios tuh masih banyak, tapi kan begitu tren sepeda itu udah agak menurun, terus apalagi dengan kasus covid yang naik mulu, orang kan akan mikir untuk pergi keluar ya. Iya. Dan itu kita kayaknya nggak bijaksana deh kalau kita masih ngelanjutin kios ini, karena itu akan maksa dari segi cost kita operasional ya kan, nggak nutup lah ya istilahnya. Terus ya udah paling itu sih, dan gimana kita harus apa, kita pernah pindah kios waktu itu sebentar banget sih. Jadi dari Prapanca kita sempat pindah ke daerah Panglima Polim, dan di situ ternyata kita nggak visi dan misi kita agak nggak sejalan sama landlordnya. Oke. Itu lumayan, itu pukulan lumayan berat sih sebenarnya, karena basically di daerah itu kita udah ada nih pasarnya, dan itu lebih bagus dari sebelumnya, tapi ternyata baru sebulan tuh udah nggak bisa di situ. Itu bikin kita juga aduh, kita harus gimana nih maintain kayak customer yang nanyain. Makanya kita sempat vakum 2 bulan ya waktu itu untuk bikin apa, flow-nya home service itu kayak gimana. Terus akhirnya Lama juga ya. iya. Berarti home service ini salah satu jalan keluar lah dari keterpurukan itu. Iya, dari kondisi saat itu ya sampai saat ini meskipun Akal-akalan lah. iya, akal-akalan si Anu. Nah, teman-teman, jadi usaha itu nggak segampang yang lu pikirin, harus butuh mental kewirausahaan sih. Intinya tuh lu jangan memandang wah udah sukses nih, lu pasti lihat dulu nih belakangnya nih sakitnya ya kan. Iya benar. Gitu. Harapannya mungkin ke depan mudah-mudahan sisi ruang sepeda ini makin sukses lah ya. Amin. Amin. Dan terus ada ya. Oke. Karena orang-orang yang malas nyuci itu butuh kayak mereka ini. Nyuci sepeda ya. Oh iya. Takutnya takut cuci baju dan segala macam. Itu nanti kita akan bikin paket bundling. Iya. Jadi cuci sepeda free cuci baju itu. Bisa lihat tuh. Nggak cuci kolong sekalian. Kolong mobil, Oh. kolong mobil. Bisa lah itu di WhatsApp. Bisa. Oke, mungkin terakhir ya. Berarti kalau misalnya teman-teman mau bike spa di ruang sisi sepeda, Sisi ruang sepeda. Enak, balik mulu. Udah malam. Udah malam. Lah Kita ya. bisa ngubungin kemana tuh? Kita ada Instagram, di Instagram kita juga ada nomor telepon yang hubungan, atau DM juga kita aktif terus kok. Ya, jadi cek di @sisi ruang sepeda. Oke. Sisi ruang sepeda. Oke.
Dan ini cuma satu-satunya di Instagram lah ya. Iya. selama itu. Sisi langsung. Mungkin segitu aja dulu kali ya. Iya benar-benar. Ntar kalau kebanyakan gumong. Oh, we no. Jagoan tuh. Oke teman-teman, di KTK kali ini dengan usaha yang mungkin bagi teman-teman hal yang baru, buat gue juga sih hal yang baru ya, uji sepeda dan bagaimana penerapan sepeda, pemakaiannya dan seperti apa, rasa kepedulian lu terhadap barang lu yang lu pakai apalagi sebagai alat transportasi juga, dimana lagi maraknya komuting juga kan. Terus lihat sekolah dulu, di sini banyak pelajaran yang bisa lu ambil dari teman-teman sisi ruang sepeda. Makanya sekolah dulu, tetap di sekolah dulu. Makanya sekolah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Thank you.